Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channelnya aku Siska Maulani. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tips bagaimana cara memilih iPhone second yang baik, menghasilkan barang yang bergaransi atau berkualitas. Namun sebelum ke videonya, aku mau absen dulu nih teman-teman yang nonton video ini dari daerah mana dan sedang menggunakan handphone apa, boleh ya berbagi pengalamannya di kolom komentar di bawah ini. Nah, hari ini aku nggak review atau tes kamera iPhone ataupun Android ya. Hari ini aku mau berbagi, mungkin bisa dibilang pengalaman ya, saat aku memilih iPhone second. Karena di video aku sebelumnya, setiap aku review tuh pasti aku belinya secara second rata-rata, karena memang untuk barunya sendiri iPhone tuh hanya ada di seri XR, iPhone 11 series, iPhone 12 series. Selebihnya itu pasti teman-teman dapetinnya tuh secara second. Nah, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan dalam memilih iPhone second, karena untuk zaman sekarang itu banyak banget iPhone yang kayak bypass ya, atau iPhone HDC. Pokoknya ada beberapa iPhone yang mungkin harganya mengecoh teman-teman, padahal untuk keoriginalannya tuh masih diragukan ya. Segi garansinya pun masih diragukan, bahkan unitnya itu juga masih diragukan. Nah, gimana sih cara memilih iPhone second yang mulus dan bergaransi? Kita lanjut ke videonya, let's go! Nah, mungkin yang pertama ya, yang harus teman-teman perhatikan itu satu, jangan membeli iPhone yang seri lama ya. Meskipun misal emang karena iPhone itu salah satu brand image ya, kita kalau misalkan pegang handphone iPhone kalau di zaman sekarang tuh kayaknya gaya banget ya. Tapi teman-teman jangan asal beli ya, atau jangan asal murah meskipun kita mempunyai budgetnya yang minim. Namun teman-teman diusahakan jangan membeli iPhone yang jadul ya. Contohnya mungkin ada di iPhone 4, iPhone 5, bahkan iPhone 6 juga masih tanda tanya ya kalau misalkan kita harus beli. Namun bukan berarti jelek ya seri 4, seri 5 ataupun seri 6. Namun teman-teman kalau mau membeli iPhone secara jadul itu harus benar-benar memilih dengan baik ya. Jadi untuk iPhone jadul, karena teman-teman menyesuaikan budget, mungkin resikonya teman-teman harus memilih banget. iPhone jadul itu harus diceknya tuh secara benar-benar ya. Jangan asal aduh yang penting aku pakai iPhone. Namun pas kita pakai tuh justru menjadi bumerang buat kita ya, apalagi kita yang mungkin kerja atau beraktivitas, update ke sosial media. Pokoknya si handphone yang kita beli itu jadi handphone pokok ya, jadi handphone yang selalu kita gunakan. Jadi diusahakan teman-teman belinya jangan yang jadul-jadul amat. Nah, masalah budget itu kan kalau sekarang bisa mungkin nabung ya, jangan terburu-buru. Misalkan kita baru punya uang hanya 1,5 juta. Kalau misalkan 1,5 juta itu kan harganya nanggung banget ya guys. Mungkin teman-teman bisa menunda dulu, langsung nabung lagi. Insya Allah misalkan kedepannya teman-teman bisa dapetin tambahan uang menjadi 2-3 juta. Nah, itu teman-teman baru bisa dapetin iPhone 7. Kalau iPhone 7 itu masih recommended sih, dari segi chipset, kamera ya, ukuran layar itu masih sangat keren di tahun 2021. Nah, untuk bocoran di iPhone 7 sendiri itu harga secondnya di 2 jutaan ya. Mungkin ada yang 2,5, ada yang 2,9. Itu kalau misalkan second tergantung harga barang. Nah, itu tips yang pertama, jangan membeli iPhone yang terlalu jadul ya guys. Selanjutnya, jangan lupa cek ID Apple atau iCloud ya. Itu wajib banget guys, karena misalkan teman-teman tuh beli dari perorangan dan tiba-tiba lupa kata sandi iCloud. Nah, itu fatal banget. Teman-teman pun kalau misalkan mau servis itu bisa ratusan ribu ya ngebenerin iCloud. Jadi untuk teman-teman yang akan membeli second itu iCloud atau ID Apple itu wajib banget ya, aman. Jadi misalkan di tangan pertama ya, teman-teman cek langsung iCloud-nya, terus keluarkan. Jadi harus kosong iCloud-nya. Mungkin coba deh aku cek ya di sini. Nah,
seperti ini teman-teman. Jadi pas teman-teman membeli iPhone itu harus seperti ini ya tulisannya, masuk ke iPhone Anda. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah menentukan, sudah melihat masuk ke iPhone Anda ya di menu pengaturan, berarti itu udah aman iCloud, dan teman-teman tinggal gas beli ya. Karena untuk iCloud-nya tuh udah aman, atau ID Apple. Nah, kalau teman-teman masih ada nama di sini itu harus dipertanyakan ya ke pemilik sebelumnya, harus dikeluarin dulu. Jadi perhatikan iCloud atau ID Apple. Nah, selanjutnya itu teman-teman jangan sampai membeli secara batangan sih, karena dikhawatirkan itu iPhone, takutnya dikhawatirkan tuh hasil curian ya. Nah, untuk membeli iPhone itu wajib banget kayak ada kardusnya ya, ada chargernya juga, ada yang ada handsfree-nya juga. Jadi harus membeli secara lengkap, ada juga buku garansi. Nah, sebisa mungkin ya, selain kita akan membeli iPhone ke perorangan, itu wajib banget yang kenal ya, yang kenal banget. Selain daripada itu harus membeli kalau misalkan teman-teman bukan ke orang yang ke orang yang kenal, ke orang yang tidak terlalu mengenal kita, atau kita tidak terlalu kenal sama dia, lebih baik kita membeli ke store iPhone yang mungkin dekat ya, ke store terdekat teman-teman di daerah teman-teman. Jadi kalau misalkan ada store kan itu kita gampang ya, kalau misalkan ada apa-apa kita bisa balik lagi ke store-nya, kita bisa konsultasi, mungkin ada si penanggung jawabnya, jadi lebih aman ya. Nah, itu dia beberapa tips cara memilih atau membeli iPhone second ya. Mungkin aku ulas sedikit. Yang pertama itu harus membelinya yang lumayan keluaran terbaru ya, jadi nggak terlalu jadul banget. Nah, teman-teman yang mungkin punya budget minim, mending di skip dulu, nabung dulu, semoga lancar rezekinya ya. Selanjutnya ID Apple yang tadi udah aku jelasin sebelumnya. Nah, ID Apple itu harus aman banget, harus udah close ya, udah keluar dari akunnya di tangan pertama. Jadi pas kita gunakan bisa masuk ID Apple yang kita buat. Selanjutnya teman-teman yang akan membeli iPhone second itu wajib banget cek fisiknya ya. Nah, seperti ini, cek unitnya, cek fisiknya, dan cek kardusnya, terus aksesorisnya seperti handsfree ya, ataupun casan, itu wajib banget. Nah, teman-teman yang akan membeli iPhone itu apabila misalkan tidak begitu kenal ya ke orangnya, teman-teman yang akan membeli secara perorangan, mending di skip dulu ya. Mending teman-teman beli ke store yang ada di daerah teman-teman. Jadi mungkin segi penanggung jawabnya ke depannya, segi garansi, ataupun teman-teman ada kendala, itu bisa datang langsung ke store yang ada di teman kalian ya, di iPhone Store. Nah, teman-teman yang akan membeli perorangan itu wajib banget yang kenal ya guys, karena dikhawatirkan kalau misalkan kita membelinya bukan sumber yang terpercaya gitu ya, takutnya itu hasil curian ataupun hasil apalah, kita nggak tahu ya. Karena untuk iPhone sendiri itu harus banget wajib mengecek secara sungguh-sungguh, benar-benar harus yang original ya, terutama karena kenapa sangat harus hati-hati, banyak banget sekarang yang mengeluarkan iPhone yang gak original, ada yang misalkan iPhone palsu dan lain-lain deh pokoknya ya, sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Oke guys, semoga bermanfaat tips dari aku. Nah, teman-teman yang mau menambahkan tips apa lagi itu boleh banget di kolom komentar di bawah ini. So, thanks for watching. Jangan lupa klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku, Siska Maulani, dan teman-teman juga yang udah subscribe selalu nonton video aku. Thank you so much. Semoga kalian semua sehat selalu, banyak rezeki ya, kebeli iPhone impian kalian. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Thanks for watching and see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.